Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial analisis regresi dummy menggunakan aplikasi Fuse. Sebelumnya kita mempraktekkan secara langsung di aplikasi Fuse. Mari kita kenalan dulu dengan analisis regresi variabel dummy. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan regresi dummy adalah analisis regresi yang melibatkan variabel sebagai variabel independen. Variabel dummy sendiri merupakan variabel kualitatif, nominal atau kategorikal, seperti contohnya jenis kelamin, agama, pekerjaan, atau asal daerah. Karena regresi hanya bisa menerima angka, maka variabel kualitatif harus diubah menjadi dummy dengan nilai 0 dan 1. Nah, sebelum kita praktek, ada beberapa uji statistik yang masuk ke dalam uji asumsi klasik regresi variabel dummy, yaitu yang pertama ada uji multikorelitas menggunakan mode Fuse. Lalu yang kedua ada uji normalitas menggunakan metode Jar-Gebera. Yang ketiga ada uji heterokodasitas menggunakan metode Gilcher. Dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Tetapi uji autokorelasi ini digunakan ketika data yang digunakan bersifat time series. Di sini ada contoh kasus untuk regresi variabel dummy di mana seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pendapatan pedagang dengan masa kerja dan jam kerja dari 30 pedagang asongan yang mempunyai daerah asal yang berbeda, yaitu daerah asli dan daerah pendatang. Nah, ini adalah data untuk analisis regresi variabel dummy. Di sini ada 3 variabel independen, yaitu variabel jam kerja, masa kerja, dan daerah asal. Untuk variabel dummy yaitu variabel daerah asal, di mana variabel daerah asal memiliki 2 kategori. Untuk skor 0 memiliki keterangan pedagang asongan dari daerah asli, lalu untuk skor 1 memiliki keterangan pedagang asongan dari daerah pendatang. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu variabel pendapatan, data ini merupakan data cross section. Langsung saja kita lakukan input data dari program Microsoft Excel. Lalu kita ke program Fuse. Caranya kita bisa buka Fuse, lalu kita pilih file, lalu kita pilih new, kemudian kita bagi struktur type pilih unstructured atau undat, kemudian observation kita isi 30 karena data yang diinput sebanyak 30 data, lalu pilih OK. Nah, untuk tab selanjutnya kita pilih quick, lalu pilih MP3 group. Nah, ini data di Excel-nya, kita copy lalu kita paste di program Fuse. Nah, kita close dulu. Kemudian untuk tab selanjutnya kita lakukan estimasi model. Secara kita bisa pilih variabel dependen yaitu variabel pendapatan, lalu tekan kita kontrol terus tahan, kemudian pilih variabel jam kerja, masa kerja, dan daerah asal, lalu kita klik kanan, pilih open, kemudian ask question. Selanjutnya konstan atau C kita taruh di antara variabel independen atau variabel dependen, lalu pilih OK. Nah, ini merupakan hasil output regresi. Kemudian kita fresh terlebih dahulu dan ganti nama menjadi regresi, kemudian kita close tab yang ini. Nah, sebelumnya kita melakukan interpretasi pada output. Inilah alangkah baiknya kita melakukan uji asumsi klasik. Pertama, kita bisa lakukan uji multikoleritas secara pilih view. Caranya pilih view, lalu pilih confession diagnostic, selanjutnya pilih varian inflation factor. Nah, ini merupakan hasil output uji multikolineritas. Untuk interpretasi outputnya, teman-teman bisa fokus pada tabel ini. Kita center view, diketahui nilai center view variabel independen semuanya kurang dari 10, maka bisa disimpulkan bahwa uji multikolinitas sudah terpenuhi atau sudah lolos dalam uji multikolinitas. Kemudian kita bisa fresh dan ganti nama menjadi multikolineritas, kemudian close dan tab yang ini. Selanjutnya kita bisa melakukan uji normalitas. Caranya pilih view, lalu pilih residual diagnostik, selanjutnya pilih histogram normality test. Nah, di sini sudah muncul output uji normalitas menggunakan metode Jar-Gebera. Nah, untuk analisis output
kita kita ketahui nilai probability jar GeoGebra sebesar 0,50595, angka lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau sudah lolos dalam uji normalitas. Kemudian kita pilih fresh dan ganti nama menjadi normalitas, kemudian close yang ini. Selanjutnya kita akan lakukan uji heterogetesitas. Caranya yaitu pilih view, lalu pilih residual diagnostik, selanjutnya pilih heterogetesitas tes. Nah, di sini ada beberapa metode, tetapi di dalam uji asumsi klasik, terutama hidrokedasitas, umumnya menggunakan uji Glatzer. Maka kita pilih yang uji Glatzer, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji heterogetasitasnya menggunakan metode Glatzer. Nah, untuk analisis outputnya bisa teman-teman lihat di opsi R-square. Diketahui nilai probability U opsi R square per 0,1775, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa uji heterokodesitas sudah dipenuhi atau sudah lolos. Dalam uji heterokodesitas ini kemudian kita bisa fresh dan ganti nama menjadi heterokedasitas, kemudian kita bisa close step yang ini. Untuk analisis kali ini kita bisa menggunakan uji autokorelasi karena yang digunakan merupakan data cross section. Uji atau korelasi digunakan sejak pola data bersifat time series, sedangkan yang kita praktekkan sekarang adalah data cross section. Artinya kita tidak menggunakan uji autokorelasi dalam uji asumsi klasik. Nah, selanjutnya kita bisa langsung melakukan analisis regresi variabel dummy. Caranya kita bisa pilih estimate lalu pilih OK. Nah, ini merupakan hasil output regresi variabel dummy. Untuk interpretasi outputnya yaitu variabel jam kerja memiliki nilai T statistik sebesar 1,02474 dengan nilai prof atau nilai signifikan sebesar 0,3149, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka variabel jam kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan. Lalu untuk variabel yang kedua yaitu variabel masa kerja memiliki nilai T statistik sebesar 5,94313 dengan nilai prof atau signifikan sebesar 0,0000. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka variabel masa kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan. Lalu untuk variabel yang terakhir yaitu variabel daerah asal memiliki nilai T statistik sebesar min 3,222923 dengan nilai prof atau nilai signifikasinya sebesar 0,0034. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa variabel daerah asal berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan. Untuk analisis selanjutnya di sini menampilkan hasil persamaan regresi variabel dummy. Kita fresh dulu, lalu ganti nama menjadi regresi dummy. Kemudian untuk mewujudkan hasil persamaan regresi variabel, kita bisa pilih view, lalu pilih representation. Nah, ini hasil untuk persamaan regresi variabel dummy. Lalu untuk analisis selanjutnya yaitu analisis uji F atau uji simultan, ini bisa dibuka kembali tab yang hasil regresi dummy. Diketahui nilai F statistik sebesar 40,725 dengan nilai prof atau nilai signifikan F statistik sebesar 0,0000. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel jam kerja, masa kerja, dan daerah asal berpengaruh signifikan terhadap simultan atau secara bersamaan terhadap variabel pendapatan. Lalu untuk analisis yang terakhir yaitu analisis output efficiency, determinasi dari regresi variabel dummy. Diketahui nilai ajus R-square sebesar 0,804285, maka disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel jam kerja, masa kerja, dan daerah asal terhadap variabel pendapatan secara simultan atau secara bersama-sama sebesar 80,4%, sedangkan sisanya sebesar 19,6% dipengaruhi variabel lain di luar mode penelitian ini. Mungkin cukup
Sekian tutorial yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.